Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulis Vicky. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia untuk memenuhi tugas mikrobiologi umum. COVID-19, pengertian COVID-19, coronavirus disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 30 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada perintah COVID-19 yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Sifatnya, virus corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernapasan. Bentuknya, virus COVID-19 memiliki bentuk seperti paku-paku. Ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Penyebaran, WHO juga menjelaskan bahwa penyebaran virus corona bisa melalui penularan dari orang yang telah terinfeksi virus corona serta dinyatakan positif. Ketika seseorang yang telah terinfeksi bersin dan batuk, maka partikel-partikel virus tersebut akan menyebar melalui mulut atau hidung yang kemungkinan akan mengenai permukaan, kemudian disentuh oleh orang yang sehat, serta dihirup oleh orang yang sehat yang berdekatan dengan seorang yang terinfeksi virus corona. Vaksin, pengertiannya, vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Tujuan vaksin adalah sebagai upaya mencegah vaksin menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Cara kerjanya yaitu dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan, yang kemudian merangsang sistem kekebalan tubuh untuk dapat mengetahui, menghancurkan, dan mengingat benda asing. Teknologi produksi vaksin COVID-19. Vaksin inaktif. Vaksin inaktif berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenik atau mampu menciptakan pembentukan antibodi. Berdasarkan bentuk sediaannya, vaksin inaktif dapat berbentuk emulsi dan suspensi karena mengandung adjuvan. Vaksin yang dilemahkan. Vaksin ini adalah satu jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen suatu penyakit yang disebabkan oleh substansi pada umumnya dipergunakan untuk organisme bakteri atau virus dan produk biologisnya, misalnya toksin, virus agen infeksius berukuran ultramikroskopik yang bersifat materi genetik yang dibungkus dengan protein. Virus hanya dapat memperbanyak diri di dalam tumbuh jamu hidup. Bakteri bentuk sel tunggal hidup yang dapat berkembang baik secara cepat dengan sendirinya. Berbeda, bakteri dapat menyebabkan penyakit. Hidup yang telah dilemahkan di laboratorium, mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin, tetapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Dapat merangsang
respon kekebalan, respon imun, pertahanan tubuh melawan setiap benda asing atau organisme, misalnya bakteri, virus, organ, atau jaringan transportasi. Dengan baik, sama baik seperti kalau orang tersebut terinfeksi oleh virus atau bakteri di alam. Kuman hidup adalah jasad teknik ukurannya sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop atau mikroskop elektron, memberikan rangsangan antigen terus-menerus sehingga memberikan kesempatan untuk diproduksinya sel memori. Dalam hal virus atau mikroorganisme intraseluler, di mana biasanya dibutuhkan reaksi kekebalan yang dimediasi sel mediated immunity respon imun yang tidak melibatkan antibodi, sel darah spesifik, leukosit, dan limfosit menyerang dan menghancurkan antigen. Kuman patogen dapat bereplikasi di dalam sel inangnya. Selanjutnya ada vaksin subunit. Vaksin subunit seperti vaksin inaktivasi sel utuh tidak mengandung komponen patogen hidup. Berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh, vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Untuk mendapatkan vaksin subunit, maka bagian dari patogen yang dapat berfungsi sebagai antigen untuk merangsang respon kekebalan harus diteliti dengan tepat untuk mendapatkan respon kekebalan melalui cara pemberian yang tepat pula. Vaksin subunit dikategorikan ke dalam vaksin subunit berbasis protein vaksin, polisakarida, dan vaksin subunit konjugasi. Selanjutnya ada vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus adalah virus pembawa yang tidak menyebabkan penyakit. Namun vektor virus dapat direkayasa untuk membawa virus seperti SARS-CoV-2. Vektor virus yang tidak bereplikasi adalah virus yang telah direkayasa secara genetik sehingga tidak dapat bereplikasi dan menyebabkan penyakit. Kemudian virus itu dimodifikasi lebih lanjut guna menghasilkan protein untuk penyakit yang diharapkan, seperti protein spike virus corona, dan disuntikan ke dalam tubuh untuk memicu respon kekebalan. Virus yang digunakan untuk kandidat vaksin COVID-19 antara lain adenovirus MVA, modifikasi vaksin Ankara, virus cacar yang dilemahkan, parainfluenza, dan rabies. Selanjutnya ada vaksin RNA. Vaksin RNA adalah vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh, hanyalah instruksi genetik untuk membuat protein virus seperti protein spike. Sel-sel tubuh penerima kemudian menggunakan instruksi untuk membuat protein dalam tubuh agar sel-sel kekebalan dapat melihat dan meresponnya. Kelebihannya, tidak diperlukan virus untuk membuat vaksin, memangkas waktu produksi dibandingkan dengan vaksin konvensional. Kekurangannya, tidak menghasilkan respon imun yang kuat dibandingkan dengan virus utuh dan membutuhkan bahan pembantu. Selanjutnya ada vaksin DNA. Vaksin DNA adalah gen yang mengkode protein spike COVID-19 dimasukkan ke dalam potongan DNA melingkar kecil yang disebut plasmid. Plasmid kemudian disuntikan sebagai vaksin. Vaksin DNA sangat mirip dengan vaksin RNA. Vaksin DNA masuk ke dalam sel dan menghasilkan protein virus. Kelebihannya, cepat dan relatif mudah untuk diproduksi dalam jumlah banyak, tidak memerlukan pembukuan dalam penyimpanan dan pengangkutan, mudah untuk balik ke gen atau virus yang berbeda, serta dapat digabung. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Teknologi yang dipilih
Bio Farma menggandeng Sinovac dari Tiongkok untuk penyediaan vaksin COVID-19. Saat ini calon vaksin dari Sinovac masih memasuki tahap uji klinis tahap 3 di Bandung. Bekerja sama dengan FK Unpad akan teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Teknologi yang dipilih Bio Farma menggandeng Sinovac dari Tiongkok untuk penyediaan vaksin COVID-19. Saat ini, calon vaksin dari Sinovac masih memasuki tahap uji klinis tahap 3 di Bandung. Kerjasama dengan Fakultas Unpad akan menggunakan vaksin merah putih dengan menggunakan jenis vaksin inaktif atau vaksin yang sudah dimatikan. Alasan pemilihan teknologi karena akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit jika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan.
Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe.